Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai akar nasionalisme yang ada di Indonesia. Di sini nanti saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor intern, yang kedua adalah faktor eksternal. Kita bahas dulu faktor dalam negeri atau intern. Munculnya perasaan senasib sepenanggungan karena adanya penderitaan yang sama akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, maksudnya di sini adalah latar belakang atau penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu sama, itu sama-sama dijajah. Karena penderitaan yang sama inilah yang menjadikan tolak ukur masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan penjajahan, yaitu Belanda. Yang kedua adalah kesatuan Indonesia di bawah Pak Nederland memberikan jalan ke arah kesatuan bangsa. Poin di yang kedua ini maksudnya adalah Belanda ingin membuat Indonesia itu menjadi bawahannya Belanda. Pastilah masyarakat Indonesia gak mau, ya gitu kan. Maka dari itu masyarakat Indonesia bersatu untuk mengusir Belanda, tidak mau ikut Belanda karena menjadi bawahan Belanda, ya gitu. Selanjutnya, yaitu semakin populernya bahasa Indonesia yang menjadi tali pengikat kesatuan yang ampuh. Selanjutnya, inspirasi dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang kuat karena kesatuan yang besar. Kita ingat Sriwijaya dan Majapahit itu adalah kerajaan yang besar dan wilayahnya atau ekspansinya itu luas banget. Disitulah masyarakat Indonesia itu pengen mengembalikan kejayaan ketika adanya Sriwijaya dan Majapahit. Tidak dijajah lagi, tapi kita yang malah menguasai daerah-daerah yang lain. Terakhir, reaksi atau koreksi terhadap semangat kedaerahan. Masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa semangat kedaerahan tidak cukup menguntungkan untuk bagi pejuang kemerdekaan, karena membuat kekuatan masyarakat terpecah belah dan lemah, sehingga diperlukan kesatuan yang lebih kuat, yakni dengan nasionalisme. Kenapa kok kita sulit banget mengusir penjajahan? Karena kita nggak bersatu. Pengusiran penjajahnya itu lewat daerah-daerah atau berjuang sendiri-sendiri. Makanya kita tidak bisa mengusir penjajahan karena berjuangnya sendiri-sendiri. Dengan adanya nasionalisme, kita bisa berjuang dengan bareng-bareng atau bersama. Makanya bisa mengusir suatu penjajahan. Selanjutnya kita bahas faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia ketika tahun 1905 yang mampu menginspirasi serta mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri. Nah, kita ingat Rusia negaranya itu besar banget dan Jepang negaranya kecil. Tapi Jepang bisa mengalahkan Rusia atau istilahnya berjuang dengan kemampuannya sendiri. Jepang yang kecil, negaranya kecil bisa mengalahkan negara yang besar. Sama, apalagi di Indonesia itu negaranya besar. Yang kedua, pergerakan dari perjuangan bangsa lain dalam menentang penjajahan yang turut membakar semangat nasionalisme seperti Turki, Irlandia, dan lain-lain. Jadi, inspirasi dari negara-negara lain yang bisa mengusir penjajahan atau membebaskan diri dari penjajahan. Yang terakhir, pengaruh paham-paham dari Barat. Salah satunya adalah sosialisme, nasionalisme, demokrasi, liberalisme. Mungkin semuanya udah tau lah. Kita bahas dulu yang liberalisme aja sebagai contohnya. Liberalisme itu paham yang menghendaki kebebasan. Jadi tidak adanya tekanan, tidak ada penjajahan. Intinya di sini adalah kebebasan itu mutlak di individu. Ini udah selesai. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ketika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.